Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Apakah teman-teman sekalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap? Semuanya semangat? Semangat. Dulu sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa ini? Saya Pak. Silahkan Kak Fauzi untuk memimpin doa pada hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu, biar tahu siapa yang izin atau sakit pada hari ini. Nah, Bapak absen ya. Oke, dari mulai absen 1, Farhana masuk. Absen 2, Fauzia masuk. Hadir. Oke, kemudian ketiga Fania masuk. Kemudian absen 4 siapa namanya? Destin. Oke, Destin masuk. Kemudian absen 5, Fabiola masuk. Masuk. Oke, absen 6, Febri masuk. Masuk. Oke, semuanya berarti masuk ya hari ini. Apakah ada temannya yang izin? Nihil Pak. Nihil ya? Alhamdulillah. Berarti karena semuanya hari ini sudah masuk semua dan sehat, kita langsung memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, adakah teman-teman yang ingat materi yang minggu lalu kita sudah bahas? Clue-nya materinya tentang kelompok sosial. Siapa ini yang tahu? Bisa angkat tangan? Saya Pak. Oke, Marana silahkan. Jadi kelompok sosial itu dapat disimpulkan bahwa hubungan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sosial dengan pola yang teramakan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Benar sekali ya. Jadi kelompok sosial itu unsur-unsur dalam masyarakat yang terdapat suatu hal atau tindakan timbal balik yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Oke, karena saya rasa sudah paham pembelajaran minggu lalu, maka kita langsung saja masuk ke pembelajaran pada minggu ini. Nah, pada siang hari ini kita akan mulai pelajaran dengan tema atau materi yaitu masalah sosial dan eksklusi sosial. Ada yang tahu sebelumnya masalah sosial dan eksklusi sosial itu? Belum? Mungkin langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, poin utama kita ada 3 poin, yaitu definisi masalah sosial, kemudian definisi eksklusi sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Next. Nah, definisi masalah sosial. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat sehingga membahayakan keadaan kumpulan sosial. Kemudian selain itu menurut Sutomo, masalah sosial itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan menurut Leslie, masalah sosial itu adalah suatu tindakan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat dan perlu adanya sebuah penyelesaian. Dari beberapa definisi atau pengertian dari para ahli tersebut, masalah sosial adalah sesuatu hal yang timbul di masyarakat dan harus mencari permasalahannya. Permasalahan yang timbul di masyarakat itu begitu kompleks dan muncul di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, masalah sosial ini ada lanjutannya. Lanjutannya pasti seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, kita pada siang hari ini akan membahas 3 materi selain masalah sosial, yaitu eksklusi sosial. Bisa di next, silahkan. Nah, eksklusi sosial. Apa sih eksklusi sosial? Ada yang tahu apa itu eksklusi sosial? Belum ya? Nah, eksklusi sosial itu merupakan suatu marginalisasi sosial atau penyingkiran masyarakat yang termarginalkan akibat adanya masalah sosial. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa masalah sosial kan adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat dan perlu adanya perbaikan atau penyelesaian masalah. Nah, efeknya itu salah satunya ada eksklusi sosial. Dari adanya masalah sosial tersebut terjadi eksklusi sosial di masyarakat. Kemudian sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, coba ada yang tahu nggak pengertian masalah sosial?
Kak Fauzia tahu? Nggak tahu Pak. Ada yang tahu Kak Viola? Belum tahu Pak. Belum tahu. Saya ulangi ya. Masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat sehingga membahayakan kehidupan sosial. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Silakan. Setahu saya masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian suatu unsur-unsur di dalam kondisi sosial yang nantinya masalah sosial itu akan membahayakan masyarakat. Nah, benar sekali ya. Jadi intinya itu masalah sosial terdapat suatu ketidaksesuaian dalam masyarakat sehingga perlunya adanya penyelesaian sehingga masyarakat kembali normal dan dapat berjalan sesuai semestinya. Bisa di next. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor, bukan ya? Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian masalah sosial, kemudian pengertian dari eksklusi sosial. Sekarang dari masalah sosial dan eksklusi sosial tadi pasti ada faktor-faktor penyebab. Nah, di sini ada 4 faktor penyebab dari masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor budaya, ada faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu merupakan salah satu faktor yang terjadi sangat banyak dan sering ada di lingkungan sekitar kita, apalagi perkotaan, di pinggiran perkotaan. Misalnya itu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Kemudian terdapat faktor budaya. Faktor budaya itu dapat terjadi karena masyarakat melanggar norma-norma yang ada. Contohnya, kenakalan remaja, perceraian, masalah sampah, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian tadi kita sudah mempelajari faktor ekonomi dan faktor budaya. Sekarang faktor yang ketiga dan keempat yaitu faktor psikologis dan faktor biologis. Faktor psikologis sendiri contohnya misalnya aliran sesat, gerakan aparat Islam pemerintah, penyimpangan seksual dan LGBT. Kemudian faktor biologis, misalnya itu wabah penyakit menular atau COVID-19 yang kini baru saja terjadi dan sampai saat ini pun masih terjadi. Nah, itu tadi keempat faktor-faktor penyebab masalah sosial. Next. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai materi masalah sosial, eksklusi sosial dan faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, sekarang mari kita belajar bersama dan bermain bersama. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah pernah bermain talking stick? Belum. Kita mau bermain sambil belajar mau enggak? Mau. Oke. Nah, jadi pada intinya kita hari ini akan bermain dan belajar bersama. Jadi kita bisa senang dan mendapatkan ilmu bareng. Nah, Bapak sudah menyiapkan beberapa alat yang bisa kita gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, ini Bapak membawa stick apa ya? Stick kayu. Kemudian ini ada sosiokar. Nah, jadi nanti permainan kita nanti akan bernyanyi bersama. Kemudian kita stop nyanyiannya. Siapa yang berhenti nanti akan dapat soal dari kartu ini. Nah, ini kan ada 2 kelompok ya. Ada kanan sama kiri. Nah, jadi nanti yang dapat kanan nanti yang ambil soalnya di kiri. Nanti soalnya gampang-gampang kok. Soalnya dari materi yang udah dijelaskan tadi. Kita mulai saja langsung ya. Oke Pak. Dari depan dari Kak Farhana. Siap. Kita mau pakai lagu apa nih biar seru? Lagu apa yuk? Bareng Pak dari aja gimana? Iya Pak. Biar mudah dan biar cepat. Iya. Siap? Siap. Oke. Langsung saja ya. 1, 2, 3. Perutku ada 5. Rupa-rupa warnanya dor. Nah, Febri. Nah, karena sampingnya ada Kak Viola, silahkan Kak Viola ambil bebas nanti diberikan soalnya. Saya mau berikan ke Febri Pak. Iya, silakan dibacakan soalnya. Bacakan yang keras ya, biar teman-teman yang lain juga kedengeran. Soalnya adalah jelaskan pengertian dari masalah sosial. Nah, silakan Kak Febri. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di masyarakat di mana nantinya akan menimbulkan Gak apa, menimbulkan apa yuk? Menimbulkan
sosial ya. Ya, berbuat hal-hal negatif di masyarakat. Oke, nah beri tepuk tangan dulu pada Kak Levi. Jadi benar ya, tadi sudah dijelaskan ya Pak Febri itu mengenai masalah sosial. Masalah sosial itu kan tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai Kak Febri ya, tadi lanjutkan sampai mana tadi lupa? Dari ya, meletus pelan hijau, hatiku sangat kacau. Ya udah, Kak Fauzia silakan ya, karena Kak Fauzia dapat yang ambil Kak Farana. Silakan dibacakan. Apa hubungan masalah sosial dan eksklusi sosial? Eksklusi sosial. Eksklusi sosial. Ya apa tadi hubungannya dari masalah sosial sehingga terbentuk eksklusi sosial? Jadi masalah sosial itu akan membentuk eksklusi sosial, Pak. Kan di masalah sosial itu kan ada berbagai ketidaksesuaian yang terjadi di masyarakat. Nah, itu akan memunculkan masyarakat marginal atau masyarakat yang dikucilkan dari kelompoknya itu, Pak. Nah, benar sekali. Jadi efek dari masalah sosial itu salah satunya suatu kejadian yaitu eksklusi sosial, di mana masyarakat termarginalisasi, terkucilkan, sehingga perlu adanya penyelesaian masalah karena permasalahan tersebut. Nah, baik, kita sudah memainkan game kita Talking Stick with Social Card. Gimana rasanya teman-teman? Deg-degan tadi, Pak. Deg-degan ya? Iya. Seru apa enggak? Seru. Oke. Nah, tadi kan kita kan sudah belajar bersama, belajar dan bermain bersama ya, dengan menggunakan media pembelajaran yaitu Talking Stick with Social Card. Nah, gimana tadi kita habis belajar bersama dan bermain bersama? Apakah seru? Seru. Deg-degan, Pak. Ya, besok minggu depan kita bermain dan belajar lagi bersama. Nah, sekarang di depan kita sudah ada sebuah studi kasus. Teman-teman bisa menyimak ke depan. Nah, ada yang bisa membaca dengan keras, silakan. Ya, silakan, Hania. Apa? Studi kasusnya tentang ABG Kulon Progo yang terlibat vandalisme dihukum cat ulang tembok. Oke, nah benar ya. Ini jadi terdapat salah satu kasus yaitu ABG Kulon Progo terciduk vandalisme dihukum cat ulang tembok. Nah, studi kasus di atas termasuk dalam masalah sosial atau bukan? Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan faktor-faktor penyebab masalah sosial. Ya, permasalahan di depan termasuk dalam faktor penyebab apa? Dalam faktor penyebab budaya. Oh ya, benar ya jadi ya. Kok bisa faktor penyebab budaya? Soalnya tadi salah satu contoh penyebab budaya itu ada tentang kenakalan remaja. Nah, benar sekali. Nah, jadi tadi salah satu faktor-faktor penyebab masalah sosial yaitu adalah faktor budaya, di mana faktor budaya itu penyimpangan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kenakalan remaja yaitu ABG Kulon Progo terjadi vandalisme dan disuruh cat tembok ulang. Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing dan bisa dibahas melalui Google Classroom. Jadi untuk penugasan ini nanti jadi tugas di rumah ya, bisa dikerjakan dan dibahas dengan kelompok masing-masing. Kemudian next. Nah, sekarang ada penugasan. Lanjutannya tadi, kalau tadi tugas kelompok, sekarang ini ada tugas individu. Tugasnya nanti bisa dicermati lebih detail lagi di Google Classroom. Jadi nanti bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis online ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke tahapan pembelajaran berikutnya, ada yang ditanyakan nggak dari tugas yang telah diberikan? Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya kapan? Teman-teman pengen deadline kapan? Nanti jam 12 malam atau kapan? Ada yang mau usul? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Semuanya tidak keberatan minggu depan? Tidak. Siap ya, jadi ada dua tugas. Pertama membahas mengenai studi kasus, kemudian ada penugasan mandiri. Nah, next slide. Oke, nah kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Bapak simpulkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada siang hari ini? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, Bapak simpulkan mengenai materi pembelajaran kita pada siang hari ini.
Jadi pada siang hari ini kita belajar mengenai masalah sosial, kemudian eksklusi sosial dan faktor-faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan sehingga dapat menyebabkan permasalahan kelompok-kelompok sosial. Kemudian eksklusi sosial efek dari terjadinya masalah sosial. Kemudian terdapat 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor kebudayaan, faktor biologis, dan faktor psikologis. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan dan saya rasa cukup jelas, mari kita sudahi dan kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Karena kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas Kak Fauzia. Di tempat duduk siaga, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.